Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Stabilitas Kapal LCO2 dalam Kondisi Laut Ekstrim. Next. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Syufa Gania Sidika dengan NPM 2206030533 dan ada anggota kelompok saya lainnya. Perkenalkan, saya Asjad Rashid Habibi dengan NPM 2206059282. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan Kurnia Ramadan dengan NPM 22068141255. Jadi di sini ada mengenai proyek yang diberikan, yaitu mengenai analisis dan desain kapal. Kita diperintahkan untuk mengembangkan sistem transportasi yang efisien dan aman untuk mengangkut LCO2 cair dari Tanjung Priok hingga Laut Natuna dengan jarak 1.500 km dengan cara menganalisis dan mendesain kapal yang tetap stabil saat menghadapi kondisi cuaca buruk, gelombang besar, dan arus kuat. Next. Jadi sebelum kita membahas tentang proyek apa yang kita bikin, sebelumnya akan dibahas mengenai teori dasar dari stabilitas kapal itu sendiri, yang dimana stabilitas kapal ini adalah kemampuan sebuah kapal untuk mempertahankan posisi tegak atau kembali ke posisi tegak setelah mengalami kemiringan atau oleng akibat pengaruh gaya dari luar, seperti ombak, angin, ataupun pergeseran muatan. Dan ada tiga titik stabilitas kapal, yaitu G, atau Center of Gravity, di mana titik berat seluruh kapal, termasuk lambung, mesin, muatan, bahan bakar, dan lain-lain. Dan posisi G ini dihitung dari lunas kapal atau KG. Lalu ada titik B, yaitu Center of Buoyancy, di mana ini merupakan titik pusat dari volume air yang dipindahkan atau pusat gaya apung. Gaya apung yang bekerja ke atas melalui titik B, dan posisi B ini dihitung dari lunas kapal atau KB. Lalu ada titik M, atau metasentra, di mana titik M ini merupakan titik imajiner yang menjadi pusat rotasi kapal saat oleng pada sudut kecil, dan posisi M ini dihitung dari lunas kapal atau KM. Next. Lalu ada parameter penentu stabilitas kapal, dan utamanya untuk menilai stabilitas awal sebuah kapal yaitu menggunakan tinggi metasentrum atau GM, yang merupakan jarak vertikal antara titik berat G dan titik metasentrum M. Dan nilai GM inilah yang menjadi indikator stabilitas yang dapat dicari dengan rumus GM sama dengan KM dikurang KG. Dan ada tiga kondisi kapal ketika stabil, ketika dalam kondisi netral, dan dalam kondisi tidak stabil. Ketika stabil, GM-nya itu lebih dari 0 atau positif, dan posisi M-nya berada di atas G. Ketika kapal miring, muncul momen penegak atau righting moment yang berusaha mengembalikan kapal tegak. Lalu ketika kapal netral, GM-nya itu sama dengan 0. M dan G-nya berhimpitan dan kapal akan tetap pada sudut kemiringan yang dialaminya. Lalu ada kondisi kapal tidak stabil, yaitu GM-nya kurang dari 0 atau negatif. M-nya itu berada di bawah G, dan ketika kapal miring muncul momen guling atau healing moment yang justru memperparah kemiringan dan dapat menyebabkan kapal terbalik. X. Lalu ada parameter penentu stabilitas kapal lainnya, yaitu GZ atau righting lever atau lengan penegak, yang dimana ini merupakan indikator stabilitas kapal pada sudut oleng besar dengan tetanya lebih dari 10-15 derajat, yang merupakan jarak horizontal terpendek antara titik gaya berat, di sini merupakan titik G, dan titik gaya apung atau B saat kapal miring. Nilai GZ dapat membantu kapal untuk kembali ke posisi tegak dengan perhitungan righting moment sama dengan displacement dikali titik GZ itu. Dan untuk menyederhanakan perhitungan GZ pada berbagai kondisi muatan atau dalam KG yang berbeda, digunakan konsep KN yang merupakan nilai lengan penegak yang dihitung dengan asumsi titik berat kapal atau G-nya itu berada di lunas K, atau KG itu sama dengan 0. Perhitungan nilai GZ aktual juga dapat dijabarkan dengan cara GZ aktual sama dengan KN dikurang KG sin theta. Next.
Lalu ada parameter penentu stabilitas kapal lainnya, yaitu trim, yang dimana trim ini adalah perbedaan antara syarat atau draft haluan dan buritan kapal. Dan trim ini memengaruhi stabilitas membujur atau anggukan pada kapal. Dan trim ini dibagi menjadi tiga, yaitu trim by the stern, adalah kondisi di mana syarat air di buritan lebih besar daripada syarat air di haluan. Lalu ada trim by the bow, adalah kondisi di mana syarat air di haluan lebih besar atau lebih dalam daripada syarat air di buritan, dan trim nol atau even keel, di mana kondisi ini syarat air di haluan sama persis dengan syarat air di buritan. Next. Lalu ada faktor yang memengaruhi stabilitas kapal. Yang pertama dari faktor internalnya. Yang pertama itu ada faktor distribusi muatan, di mana jika bobot berat tinggi, maka titik berat G akan naik dan dapat mengurangi tinggi M sehingga stabilitas menjadi negatif. Lalu yang kedua ada efek permukaan bebas atau free surface effect, di mana cairan dalam tangki yang tidak penuh dapat bergerak bebas dan menciptakan momen yang seolah-olah menaikkan titik G. Lalu yang ketiga, berat kapal keseluruhan atau displacement, di mana berat total memengaruhi syarat dan titik apung B. Kapal yang terlalu berat juga bisa memiliki GM yang kecil. Lalu yang keempat, kerusakan lambung, di mana kebocoran dapat membuat kapal tambah berat dan menyebabkan kemiringan serta menciptakan efek permukaan yang besar. Lalu yang kelima, pemuatan dan pembongkaran. Kesalahan urutan pemuatan atau pembongkaran bisa menyebabkan GM kapal melewati batas nol. Next. Lalu ada faktor eksternalnya. Yang pertama itu karena gelombang besar, yang dimana gelombang yang datang dari sisi melintang menciptakan momen guling yang besar dan berulang, menyebabkan kapal dapat oleng. Lalu yang kedua, angin kencang atau badai. Tekanan angin pada lambung kapal, superstructure, dan tiang-tiang menciptakan healing moment yang konstan, menyebabkan kapal miring permanen ke satu sisi. Lalu yang ketiga, karena arus kuat dan pusaran. Arus yang tidak seragam atau pusaran dapat menciptakan tekanan hidrodinamik yang tidak seimbang di sepanjang lambung, memaksa kapal untuk miring dan atau berputar secara tiba-tiba. Lalu yang keempat ada akumulasi es. Di daerah dingin, es yang menumpuk di atas kapal, tiang, dan tali temali menaikkan titik berat G secara signifikan. Selanjutnya adalah bagian analisis. Di sini yang tahap pertama analisis adalah analisis ombak atau asesmen lingkungan laut daripada rute kapal LCO2. Dan sesuai dengan studi kasus ini, dari rute Tanjung Priok hingga ke Natuna itu adalah sekitar 1.500 km, di mana diperkirakan kita akan melalui Laut Jawa dan juga Laut Natuna Utara. Dan Laut Jawa sendiri itu memiliki karakteristik yang tergolong lebih tenang dibandingkan dengan Laut Natuna Utara. Dan menurut analisis data ERA5 menunjukkan tinggi gelombang ekstrim dengan periode ulang 100 tahun di Laut Jawa itu bisa lebih dari 3 meter, dan menurut data Seafine yang dianggap lebih konservatif di perairan Indonesia berada di range sekitar 1,5 hingga 5 meter. Dan untuk Laut Natuna Utara, menurut data Seafine itu sendiri menunjukkan bahwa tinggi gelombang signifikan dalam keadaan ekstrim diperkirakan mencapai 9 hingga 11 meter. Maka dari itu, untuk menganalisis stabilitas kapal dalam kondisi laut ekstrim, kami menggunakan skenario terburuk, yaitu laut ekstrim di Laut Natuna Utara dengan panjang gelombangnya di 10 meter dan juga panjang gelombangnya di 156 hingga 225 meter. Dan untuk kondisi skenario lain, kami menggunakan kondisi laut musim badai dengan sebagai pembanding frekuensi yang lebih sering ketika operasional, yaitu di Laut Natuna Utara juga, dengan tinggi gelombangnya di rentang 2,5 hingga 6 meter dan panjang gelombang di 76 hingga 156 meter. Selanjutnya, analisis tahap kedua, kami mendesain sebuah kapal menggunakan Max Surf Modeler. Di sini kami mendesain kapal sedemikian rupa hingga mencapai principal dimension sekitar LA-nya di 115 meter, beam lebarnya 20 meter, draftnya di 8 meter, dan juga tinggi A-nya di 16 meter. Dan untuk total displacement ini sendiri sekitar 13.036 ton. Dan juga Max Surf Modeler ini digunakan untuk membuat dan mengubah bentuk lambung kapal secara fundamental yang akan mempengaruhi dari efek stabilitas kapal itu sendiri. Next, di sini analisis yang ketiga, di sini kami analisis stabilitas statis.
menggunakan maksud stability untuk menganalisis serta menghitung parameter dari stabilitas statis kapal. Dari maksud stability ini kami akan mendapatkan nilai-nilai yang dibutuhkan, di antara salah satunya yaitu nilai KN untuk mengetahui bagaimana kondisi stabilitas statis kapal pada saat kapal memiliki muatan ataupun kapal itu sedang kosong. Dan di bawah ini adalah contoh dari grafik cross curve. Dari grafik cross curve ini kita bisa mendapatkan sebuah lengan GZ, di mana di grafik kurva GZ ini bisa dilihat bahwa rentangnya itu berada di atas sumbu x-aksis atau semua nilai lengan GZ di keadaan healing 0 hingga 90 derajat itu bernilai positif, di mana jika GZ-nya itu positif, berarti kapal ketika mengalami healing itu akan kembali tegak seperti semula. Analisis selanjutnya yaitu analisis stabilitas dinamis. Kami menggunakan Maxwell Motions untuk mendapatkan respon hidrodinamis kapal terhadap ombak laut. Kemudian juga ada degree of freedom, antara lain gerakan heave kapal yaitu secara gerakan translasi naik turun, dan juga gerakan pitch yaitu rotasi terhadap sumbu Y yaitu mengangguk. Dan juga untuk gerakan roll itu sendiri yaitu gerakan rotasi terhadap sumbu X yaitu miring ke kanan atau ke kiri, atau bisa juga dikatakan healing oleng. Nah, untuk parameter inputnya itu kami di Maxwell Motions ini yang pertama memasukkan nilai speednya itu 10 knot dan juga 14 knot, karena di sini asumsinya adalah 10 knot itu ketika muatan sedang kosong atau ballast speed, dan juga 14 knot untuk service speed atau ketika kapal sedang mengangkut muatan LCO2 ketika berangkat. Dan juga untuk headingnya kami memasukkan untuk arah datangnya ombak itu di arah haluan kapal atau dari depan kapal. Kemudian untuk spectrum wave, pada Maxwell Motions ini ada beragam jenis tipe spectrum wave. Di antaranya juga ada ITTC atau International Towing Tank Conference. Namun kami menggunakan tipe Jones Swap untuk analisis irregular wave untuk dalam pendekatannya kondisi laut nyata yang sesungguhnya, dan juga untuk signifikan wave height dan juga peak periodnya sesuai kondisi laut ekstrim dan musim badai. Bisa dilihat ini dengan sebagai berikut: signifikan wave height-nya di 10 meter dan 3, kemudian peak periodnya di 14 dan juga 9,8 detik. Kemudian ini adalah animasi 3D dalam kondisi ekstrim Laut Natuna di kecepatan 14 knot, dan juga di sini dapat dilihat dengan respon hidrodinamis kapalnya tergolong stabil. Dan juga mungkin sebagai catatan aja, karena tinggi gelombang ekstrim ini sekitar 10 meter, kami mengantisipasi dengan adanya tambahan desain hull-nya itu adalah adanya forecastle di bagian depan itu dapat mencegah adanya ombak dari bagian arah depan itu tidak langsung masuk ke area geladak kapal. Dan asumsi untuk kondisi animasi ini adalah trimnya 0 atau kapal dalam keadaan even keel. Selanjutnya animasi yang kedua itu masih dengan speed yang sama, service speed di 14 knot, namun kondisinya tergolong lebih rendah ombaknya karena kondisi badai laut bukan kondisi yang ekstrim. Di sini ombaknya hanya sekitar 3 meter, dan bisa dilihat pada animasinya kapal cenderung tetap lebih stabil juga, tapi ombak yang tidak terlalu tinggi ini tidak menjadi halangan untuk operasional kapalnya. Dan untuk hasil dari RAO atau Respon Amplitude Operating-nya, di sini ada 2 RAO untuk sebagai perbandingan untuk kecepatan 10 knot dan juga 14 knot. Di sini kondisi yang dipakainya adalah laut badai Natuna, karena sebagai frekuensi yang mungkin sering terjadi ketika operasional dibandingkan dengan kondisi ekstrim yang jarang terjadi. Jika dilihat di sini gerakan roll-nya itu minim, tidak ada lonjakan grafik atau gerakan pitch, dan gerakannya heave-nya ini tergolong lebih terkontrol, dan untuk damping daripada si kapalnya itu bisa meredam dari ombak yang dilaluinya. Oke, selanjutnya kami memberikan beberapa solusi untuk mempertahankan stabilitas kapalnya agar kapalnya tidak tenggelam. Ya, kami memberikan
tiga bagian, yaitu pertama adalah desain lambung kapal, yang kedua adalah sistem stabilitas, dan yang ketiga itu terkait dengan minimalisir free surface effect. Jadi yang pertama ada desain lambung kapal. Jadi seperti yang kita tahu, geometri hull kapal itu sangat mempengaruhi stabilitas kapal, karena jika misalkan kapalnya itu terlalu lebar, maka stabilitasnya bagus, tapi hambatannya akan tambah besar. Sedangkan jika tingginya yang terlalu tinggi, maka stabilitasnya akan menurun sangat drastis. Kemudian selanjutnya ada bulbous bow. Jika kapal ditambahkan bulbous bow di depannya, maka bulbous bow-nya itu bisa membantu memecah gelombang dari depan kapal sebelum mengenai lambung utamanya, sehingga mengurangi gerakan pitch yang dialami kapal. Dan yang ketiga ada build skill, yaitu sirip tambahan yang dipasang di bagian lambung bagian samping, di bagian bawahnya. Dan ini itu berfungsi untuk mengurangi gerakan rollnya dengan memberi daya redam tambahan ketika kapalnya itu sedang rolling. Next. Oke. Selanjutnya ada sistem stabilitas. Di sini kami ada dua sistem. Yang pertama ada ballast tank system. Ini adalah sistem yang sangat umum digunakan pada kapal. Jadi gunanya ballast tank itu untuk hmm, menambah stabilitas kapal dengan mengisi air ke dalam sebuah tangki yang ada di dalam kapal. Jadi jika kapalnya itu sedang kosong, dia biasanya ditambahkan ballast water agar dia center of gravity-nya tidak terlalu naik dan kapalnya tidak mengalami stabilitas negatif. Dan untuk yang kedua ada anti-rolling tank. Jadi anti-rolling tank ini berguna untuk mengurangi gerakan rollnya. Jadi bisa dilihat dari gambar ini ada anti-rolling tank yang tipe U. Di sini jika misalkan kapal bergerak ke starboard, maka pertama dia airnya pasti akan bergerak ke starboard juga. Namun ketika dia kapalnya rolling ke arah port, dia ada sedikit lag pada air di dalam tangkinya sehingga stabilitasnya akan tertahan di situ dan akan menambah stabilitas positif. Ya, next. Yang terakhir ada free surface effect. Jadi apa itu free surface effect? Jadi free surface effect adalah kondisi di mana cairan dalam tangki pada kapal itu tidak penuh sehingga dia dapat bergerak bebas. Jadi jika kapalnya miring, seperti yang ada di gambar ini, ketika kapalnya miring, maka cairan yang ada di dalam tangkinya itu juga akan ikut miring sehingga center of gravity-nya juga bisa berubah. Hal ini sangat fatal dalam stabilitas transversal karena dari yang kita tahu tadi, jika posisi center of gravity-nya itu berada di sebelah kanan, kalau misalkan di gambar yang ini, jika dia center of gravity-nya di sebelah kanan, sedangkan buoyancy-nya itu masih di sebelah kirinya, maka kapalnya akan terbalik. Jadi untuk optimasi pengisian tangki itu, ini ada beberapa solusi untuk mengurangi efek free surface effect ini. Yang pertama ada optimasi pengisian tangki, jadi kita mengisi tangkinya sampai penuh gitu, agar agar cairannya tidak terlalu bergerak. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan sekat penahan. Jadi di dalam tangkinya itu dia akan diberi sekat, tapi tidak sekat yang watertight. Jadi dia diberi bolongan-bolongan sehingga dia tetap dapat bergerak, tapi gerakannya dipecah dulu, jadi tidak terlalu parah gerakannya. Dan yang terakhir ada manuver kapal yang cerdas. Jadi
manuver kapal yang cerdas itu manuver yang tidak terlalu tajam. Jadi dia untuk berbelok itu perlu perlu waktu yang cukup. Tujuannya itu untuk meminimalkan gaya eksitasi dari luar yang memicu free surface effect ini atau sloshing. Ya, ya, next. Oke, demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.